Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini seperti biasa aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang beberapa macam soal-soal CPNS yang sekiranya insya Allah nanti bakal keluar di CPNS tahun 2024 ini. Tetapi dia yang tipenya hampir mirip-mirip ya. Jadi ini bukan soal asli. Sekali lagi ini bukan soal asli ya. Dan ini adalah soal-soal dari peserta-peserta yang udah pernah ikut CPNS di hari ini banget, yaitu tanggal berapa nih? 16 ya, 16 Oktober tahun 2024. Tapi ini bukan soal asli ya, tapi ini soal yang hampir mirip dengan tipe-tipe yang keluar di sesi pada hari ini gitu ya. Nah, untuk soal-soal yang keluar itu seperti ini. Oh iya, sebelum itu di sini aku mau ngasih tahu ke kalian ya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa di-subscribe dulu channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi kalau aku upload video terbaru lainnya. Oke. Nah, untuk tipe-tipe soal yang hampir keluar di CPNS yang hari ini banget, itu dia ada soal seperti ini ya. TWK-nya. Nah, TWK-nya ini tidak ada hafalan. Seperti itu. Ini menurut dari yang ini. Ya, terus kemudian nanti ada soal TKP. TKP itu opsi pendek-pendek ya. Terus kemudian yang TIU-nya di sini ada deret. Ya, deret keluar, figural juga keluar, silogisme keluar, analitik juga keluar. Pecahan, tapi pecahnya di sini pecahan yang di luar nalar katanya sih ya, seperti itu. Ya, oke, nanti kita bahas. Terus kemudian ini ada soal TIU. Soal TIU-nya ada soal-soal cerita tetapi gampang katanya kalau semisal sering-sering latihan. Silogisme cuma dua premis ya, ini katanya. Terus kemudian ada deret angka juga, figural solid pol katanya. Ya, seperti itu. Lanjut, selanjutnya. Nih, TIU mirip-mirip sama TO Alfaiz ya ini ya, TO Alfaiz. Terus kemudian silogisme dua premis, ya sama kayak yang di atas tadi ya. Deret gampang, nggak sampai ribuan atau pecahan gitu ya. Soal hitungan pecahan gampang. Nah, ini kata orang ini gampang, tapi kata orang yang tadi susah. Jadi kemungkinan ya ada yang soal susah, ada yang soal gampang. Figural banyak sekitar 7 soal, 9 kotak ya figural terbaru, polanya rumit. Aku nembak 3 soal dan sampai miring-miringin kepala buat muter-muterin polanya gitu. Nah, jadi di sini kalau dikasih kesimpulan soal figuralnya sulit ya, karena ada 2 orang yang bilang sulit kemungkinan. Dan silogisme kemungkinan kebanyakan juga cuma 2 premis aja. Nah, selebihnya ya seperti kisi-kisi gitu ya, yaitu ada analitik dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman better ya, teman-teman harus pelajari lagi materi-materi, soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB gitu. Jadi jangan terpaku dengan soal yang aku kasih seperti itu, karena ini cuma soal-soal perkiraan saja gitu ya dari hasil apa ya, testimoni orang-orang yang udah pernah ikut CPNS hari ini gitu ya, tes SKD CPNS gitu. Nah, di sini kita lebih fokus untuk ngerjain soal TIU saja ya teman-teman ya. Dan untuk soal-soal TIU ini aku ambil dari berbagai macam referensi buku yang pembelian bukunya itu linknya udah aku taruh di description. Barangkali teman-teman pengen ambil bukunya, di sana ada buku privat Alfaiz, paten, kitab hitam, kitab numerik, terus panduan resmi, master sukses CPNS dan lain-lain. Jadi teman-teman langsung cek aja, link ada di description kalau teman-teman pengen beli bukunya. Dan buat teman-teman ini aku kasih informasi yang menarik ya. Ini ada informasi dari Kak Faiz ya, bahwa soal-soal TO-nya itu udah sesuai dengan soal-soal yang keluar di CPNS sesi ini gitu ya. Nih sesuai prediksi Kak gitu ya. Ini langsung dari Kak Faiznya guys. TWK-nya HOTS kayak yang di TO, TKP juga ini ya agak lumayan sulit ya, di bawah 200-an gitu ya. TIU aman ya, berarti ya kurang lebih 50-50 kayak yang di TO. Kalau TKP dan TWK ya hampir sama juga sih sebenarnya seperti itu ya. Insya Allah hampir sama juga. Jadi better teman-teman langsung ikutin tryoutnya aja privat Alfaiz, karena di sini ada testimoninya lagi. Nih, ini yang baru banget ikut tes hari ini juga ya. Itu katanya, kata beliau, so far latihan soal dari Viracun dan Alfaiz benar-benar melatih kita untuk menjawab soal-soal yang bakal diujikan. Semoga sukses ya, hehehehe. Nah, nih ini testimoni dari grup ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sekarang pengen ikut tryout privat Alfaiz, bisa banget nih nanti ikut tryout privat Alfaiz dan gunain kode promo Ali biar nanti dapat potongan harga. Kode promo Ali bisa digunakan di paket bundling berapapun ya, di tryout privat Alfaiz atau paket non bundling ya. Itu bisa, alias semua tryout privat Alfaiz bisa menggunakan kode kupon Ali
ya. Tryout SKD ya ini ya, SKD CPNS dan kedinasan ya. Itu nanti bisa pakai kode promo atau kode kupon ALI, ALI. Nanti dapat potongan harga. Atau buat teman-teman yang sekiranya pengen dapat rekaman kelasnya, bisa banget nanti pakai kode promo VALI ya. Nanti mendapat potongan harga juga. Nih, Vali. Ini juga ini part 1 bisa, part 2 juga bisa. Ini yang part 2 pakai Vali, terus part satunya juga pakainya Vali. Bedanya part 1 sama part 2 apa? Materinya beda. Nanti bisa dicek aja di websitenya. Oke. Untuk cara daftar tryout dan rekaman kelas, teman-teman tinggal cek aja video yang ada di atas ini. Oke teman-teman, langsung gasin sekarang daftar ya guys ya, biar teman-teman bisa tahu soal-soal yang tipe-tipenya mirip dengan soal-soal CPNS tahun 2024. Oke, kita lanjutin untuk bahas soalnya. Nah, di sini aku buatin untuk soal-soal TIU saja ya, dan soal-soal TIU ini aku buat yang versinya menurut aku agak cukup lumayan sulit kalau dilihat, tapi sebenarnya itu gampang ya, seperti itu. Nah, untuk soal-soal TIU yang lainnya teman-teman bisa cek di playlist aku, playlistnya aku taruh di atas sini, atau teman-teman nanti bisa cek di iCard-nya ya, seperti itu. Nah, untuk soalnya seperti ini. Yang pertama, ya, di sini ada berapa nih? 98765 kali 98765 dikurangi 98764 kali 98766. Ya, caranya seperti apa kok? Ini banyak banget angkanya. Caranya teman-teman kasih tanda kurung dulu. Nih, perkalian terlebih dahulu ya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ada sifat seperti ini guys. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B A min B. Ini mungkin teman-teman yang nonton part kemarin atau part sebelumnya persis ini ya. Teman-teman mungkin udah tahu soal yang contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini itu ada angka yang sama ya, ada bilangan yang sama yaitu 98765. 98765. Ya, dan di sini itu 98764, 98766, hampir sama kayak 98765. Bentar guys. Hampir sama ya. Nih, hampir sama. Kecoret kan? Nih, hampir sama ya. 9876, 9876. Tinggal satuannya aja yang berbeda. Ya, ini 5, ini 5, ini 4, ini 6. Nah, kalau teman-teman lihat ya, 98764 itu sama dengan 98765 dikurangi 1. Ya, sedangkan 98766 itu 98765 ditambah 1. Betul ya? Nanti ini 98766, ini 98765. Gitu ya. Sama hasilnya ya. Apakah boleh dijadiin seperti ini? Boleh ya, seperti itu. Nah, jadi soal yang di sini ya, di atas ini kita ubah bentuknya menjadi soal yang di bawah sini ya. Oke. Ini. Nah, terus apa hubungannya dengan yang ada di sini? Ada dong. Ini ya. Ini kan sama nih. Jadi ini dia A. Terus ini kan sama. Ini B. Udah. Ini plus. Ini juga plus. Ini aku balik sama aja ya. Ini min. Di sini min. Ini kalau dibalik sama aja ya. Karena kan perkalian. Ini kan perkalian nih. Kalau dibalik itu sama aja. Mau yang ini dahulu atau yang ininya yang di depan sama. Gitu ya. Gitu. Benar. Nah, gini ya. Nah, jadi untuk seperti ini ya, ini kan sambalnya dengan A min B, A plus B kan. Nah, nanti jadinya A kuadrat min B kuadrat. Kayak yang ada di atas ini. Otomatis kalau di sini A-nya udah ketemu, B-nya udah ketemu, jadi tinggal diubah aja. Bentuk seperti ini, itu sama dengan A-nya berapa? 98765 kuadrat ya. Ini biar nggak bingung. Terus dikurangi dengan 1 kuadrat. Gini ya. Gitu. Ini tuh jawabannya ini guys. Ya, ini atau ini ya. Itu jawabannya ini. Gampang ya. Terus kemudian yang ini 98765 kali 98765. 98765 kuadrat ya. Digabungin berarti 98765 kuadrat yang ini dikurangi ya, ini ya, dikurangi dengan yang ini dalam kurung dulu 98765 kuadrat minus 1 ya. 1 kuadrat berarti 1 sama dengan 98765 kurangi 98765
minus dengan minus jadinya apa? Plus 1. Oke. Iya ini kuadrat ya, mohon maaf. Nih, kuadrat. Ini bisa dicoret karena sama ya. Jadi hasilnya 1 ketemu ya. Jawabannya apa? C. Gimana? Gampang ya sebenarnya ya. Nanti kalau teman-teman udah tahu polanya, nanti sat-sat kok ngerjainnya. Oke. Kalau masih bingung tulis saja di kolom komentar. Oke, kita lanjutin selanjutnya. Ini masih bilangan pecahan tadi ya. Dan desimal ya, operasi seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, soalnya ini juga berhubungan dengan yang ini, guys. Berhubungan dengan ini. Ini aku tulis lagi. Aku tulis lagi ya, di sini pakai ini ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, gini ya. Nih. Nah, di sini kita ubah dulu 17 kuadrat min 13 kuadrat ke dalam bentuk ini. Ya, A-nya berapa? A-nya 17, B-nya 13. Jadi 17 plus 13 dikali 17 dikurangi 13 dibagi dengan 5 dikali dengan 24. Oke, kita hitung yang ini dulu aja ya, yang ini dulu aja. Ini 17 tambah 13 berapa? 30 dikali dengan berapa? 17 min 13, dia itu berapa guys? 7 dikurangi 3, 4 ya. Dibagi dengan 5 dikali 24. Teman-teman jangan kalikan terlebih dahulu, tapi teman-teman coret-coret yang bisa dibagi. Jelas? 4 dengan 24. Itu kalau dibagi berapa? 24 bagi 4 berapa di sini? Sisanya itu berarti 6. Ya, 6-nya di bawah karena 24-nya di bawah. Gitu ya. Terus kemudian 6 dengan 30. Berapa? 30-nya di atas nih. Berarti nanti nulisnya di atas. 5 ya, 6 kali 5 30. Ini ada 5, ini ada 5, habis. Berarti jawabannya berapa? 1. Itu ya. Jadi ini hasilnya 1. 1 dikurangi berapa? 16,67% sama halnya 16. Ini ya, aku tulis ya. 16,67 per 100 biar nggak bingung lagi. Min 0,67. Ya, 0,67 sama halnya dengan 100 juga ya, per 100 juga ya, kita tulis lagi aja. Nih, 67 per 100, gini, sama ya. Pokoknya kalau ada dua angka di belakang koma, berarti dia itu per 100 gitu ya. Kalau persen, dia juga per 100 ya. Teman-teman jadiin pecahan desimal semua bisa, jadiin pecahan campuran seperti ini, habis itu dijumlahkan bisa. Sama saja ya teman-teman, enaknya seperti apa? Kalau aku sebenarnya enaknya jadi pecahan desimal gitu ya. Jadi kita ubah lagi aja dalam pecahan desimal, yaitu 1 min ini berapa guys? Berarti 0,1667 ya, min 0,67 gini ya. Mau digunain seperti ini boleh, seperti ini boleh, sama saja hasilnya ya. 1 dikurangi ini tambahin dulu berarti 0,7 berapa guys? 8 ya. Ini salah guys, bentar. 0,8 berapa nih? 1886733 ya, 367. Bener enggak? Kalau nanti masih salah komen ya, kayak yang video kemarin ya. Terus kemudian ini berarti 0,17 ya, 17 atau 16 lah, sekian gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang ini. Itu. Nah, ini aku perkiraan aja, kalau teman-teman mau hitung juga boleh. Kalau mau dihitung gini juga boleh, 1 dikurangi 0, sekian gitu juga nggak masalah ya. Terserah aja gitu. Nah, udah ketemu jawabannya ya. Oke, kalau masih bingung nanti tulis lagi aja di kolom komentar gitu ya. Lanjut selanjutnya. Nih, ini ada soal yang cukup mengecoh, kayaknya ini ribet banget. Tapi kalau teman-teman udah hafal bilangan pecahan yang istimewa, teman-teman pasti bilangan ya pecahan yang istimewa, teman-teman pasti tahu gitu jawabannya berapa. Ini aku kasih tahu ya. Untuk yang ini 0,1666667 atau 0,167 atau 0,1667 sama ya. Itu cuma pembulatan aja. Itu sama halnya dengan 1/6. Ya, kalau 1,8333 itu sama halnya dengan 11/6. Nah, kalau 0,333 itu dia sama halnya dengan 1/3. Nah, kita tinggal hitung. Didahulukan perhitungan dalam kurung ya. Kita hitung yang ini dulu ya. Yang pertama nih, 5/6
Terus ditambah dengan ini berapa tadi? 1/6 ya. Hasilnya berapa? 5 tambah 1, 6/6 sama dengan 1. Ya, yang kedua. Nih, 7/6 dikurangi dengan 11/6 ya. Berapa? 7 dikurangi 11 minus ya otomatis ya. Minus 4/6. Sederhanakan, bagi 2 semua. Ya, minus 2/3. Yang ketiga, 1/3 dikurangi dengan 3. Samakan penyebut, sama-sama 3. Ini berarti dikali 3. 9. Gini ya, berarti berapa guys? Minus 8/3. Oke, kita tinggal taruhin operasinya ini. Berarti 1 dibagi dengan minus 2/3 dikali dengan minus 8/3. Ya, ini nih. Terus ingat guys, kalau ini dibagi berarti nanti penulisannya bisa diubah jadi perkalian asal dia dibalik. Minus 3/2 ya jadinya, dikali minus 8/3. Oke, ya ini bisa dicoret dengan ini. Terus ini bisa dicoret dengan yang ini ya. 8 dibagi dengan 2, 4 ya. Terus kemudian ingat, ini ada minus, ini ada minus. Minus kali minus hasilnya plus ya. Plus 4. Temu ya guys ya. Karena ini nanti tinggal dikali 1. Jadi hasilnya plus 4. Jawabannya berapa? Yang E. Nah, udah jelas ya teman-teman ya. Nanti kalau masih bingung, tulis aja di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya, yaitu ada soal silogisme yang katanya tadi cuma 2 premis. Ini aku udah buatin soal silogisme 2 premis. Nah, soalnya seperti ini. Jika Doni meminta doa orang tua, maka Doni lulus SKD CPNS. Doni meminta doa orang tua. Kesimpulan yang tepat dari kedua premis tersebut adalah titik. Nah, ini premis gampang ya, teman-teman ya. Teman-teman harus ingat di sini itu ada yang seperti ini. Jika premis pertama, jika P maka Q, dan premis keduanya itu P, maka kesimpulannya apa, guys? Kesimpulannya adalah Q. Jelas ya, ini harus diingat juga. Nih, ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat, jika Doni meminta doa orang tua, kita misalin P, ya. Maka Doni lulus CPNS, kita misalin Q. Doni meminta doa orang tua tadi apa, guys? P ya. Nah, jadi udah ketemu. Ini aku tulis lagi ya, P. Ini ya, jika P maka lulus ya, berarti Q. Premis keduanya dia P. Nah, kesimpulannya apa? Sama kayak ini. Berarti Q-nya apa guys tadi Q-nya? Doni lulus SKD CPNS. Gitu. Ini semudah ini aja guys ya. Jawabannya apa? Yang C, Doni lulus SKD CPNS. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman tinggal ingat-ingat aja sifat ini. Cuma semudah itu saja silogisme ya. Tergantung soalnya juga ya. Kalau teman-teman mau lihat soal-soal sebelumnya ada di playlist tadi ya. Teman-teman tinggal tonton lagi aja. Ya, teman-teman cari yang ada soal silogismenya yang cukup menantang. Nanti bisa dibaca-baca lagi aja, dipelajari. Lanjut masih soal silogisme karena katanya tadi banyak juga yang keluar silogisme. Sebagian paket tidak sampai pada penerima apabila kurir tidak mengendarai mobil ekspedisi. Kurir bertindak demikian, ya demikian itu berarti ini, tidak mengendarai mobil ekspedisi gitu ya. Apabila tidak terampil mengendarai mobil angkutan barang, gitu ya. Manakah simpulan di bawah ini yang paling tepat? Nah, ini perlu teman-teman ingat ya. Kalau yang ini berarti teman-teman harus menggunakan sifat silogisme ya, silogisme yang umum itu ya. Gini, jika P maka Q, kalau premis keduanya bentar, salah. Premis keduanya itu Q maka R, maka kesimpulannya adalah Q, bentar. Mohon maaf guys. Salah. Kesimpulannya adalah P maka R. Ya, ini berbeda dengan yang tadi. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita misalin untuk sebagian paket tidak sampai ini ya, tidak sampai ke penerima. Itu kita misalin sama P. Ya. Kurir tidak mengendarai mobil ekspedisi, kita misalin Q. Ya,
bertindak demikian berarti ya kurir tidak mengendarai mobil ekspedisi. Ini berarti yang Q ya, sama ya, karena bertindak demikian berarti bertindak yang merujuk ke sini lagi. Jadi sama-sama Q. Itu ya. Apabila tidak terampil mengendarai mobil angkutan barang, itu R. Kenapa dia dimisalin R? Karena nggak masuk di P dan nggak masuk di Q, ya. Jadi dia dimisalin beda lagi, yaitu R. Otomatis kesimpulan apa? Ya kesimpulannya ini, ya. Kan ini jika P sama halnya ya, sama halnya jika P maka Q sama ya. Jadi yang pertama itu kan premisnya dia ini paket tidak diterima si P. Nah, kalau si kurirnya itu tidak mengendarai ekspedisi yang Q-nya. Nah, terus kemudian premis keduanya, kurirnya itu tidak mengendarai ekspedisi, ya, kalau atau apabila kurirnya itu tidak terampil untuk mengendarai mobil angkutan barang alias R. Jadi otomatis kesimpulan kayak rumus yang aku tulis, yaitu P maka R. P-nya tadi apa? P-nya tadi ini, sebagian paket tidak sampai di penerima ya. R-nya tadi apa? Kalau kurirnya itu tidak terampil mengendarai mobil angkutan barang. Jawabannya yang mana gitu ya. Kita cek sebagian paket sampai, ini salah. Sampai, tidak sampai gitu ya. Tidak sampai pada penerima apabila kurir tidak pandai mengendarai mobil angkutan barang. Berarti yang paling tepat yang C. Gitu teman-teman. Gimana? Mudah ya? Ini masih soal-soal mudah ya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kita lanjut selanjutnya. Ini ada soal ini lagi, soal silogisme. Semua warga desa Durian Runtuh menanam menanam bunga pucuk merah. Kok pohon sih? Pohon pucuk merah ya sama aja sih ya. Tidak ada pegawai kantor XYZ yang menanam bunga pucuk merah. Kesimpulan dari premis-premis di atas adalah, nah ini sebenarnya nggak usah pakai rumus ya. Nih, semua warga desa Durian Runtuh menanam bunga pucuk merah. Ini kan semua warga Durian Runtuh. Jadi semua orang yang ada di Durian Desa Runtuh ya, warganya itu pasti menanam bunga pucuk merah ya. Sedangkan di sini ternyata tidak ada loh pegawai kantor XYZ yang menanam bunga pucuk merah. Otomatis ya berarti pegawainya nggak dari desa Durian Runtuh, warga atau karyawannya gitu ya. Nggak dari warga-warga desa Durian Runtuh. Udah ketemu jawabannya, gitu aja. Jawabannya yang mana? Tidak ada warga desa Durian Runtuh yang menjadi pegawai kantor ini ya, yang C. Gitu, sesimpel itu aja. Kalau misal bisa di logika, ya nggak usah pakai rumus, nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau misal masih bingung, pakai rumus aja, gitu. Kalau ini mah bisa di logika, nggak usah pakai rumus ya, seperti itu. Lanjut selanjutnya, ini ada soal deret. Tadi soal deretnya katanya cukup mudah ya, seperti itu. Nah di sini ada soal deret yang menurut aku udah mudah untuk kita kerjakan. 3, 5, 9, 17, seterusnya. Ya, kita coba lihat 3 ke 5 di sini ditambah dengan 2, 5 ke 9 ditambah dengan 4, 9 ke 17 ditambah dengan 8. Betul ya? Nah, 2, 4, 8. Ini semuanya genap, tapi nggak ada angka 6. Nggak ada. Berarti bukan urutan bilangan genap. Ya, kalau teman-teman masih bingung, silakan teman-teman tulis lagi step keduanya. 2 ke 4 ini berapa? 4 ke 8 ini berapa? Kali 2 kali 2. Betul ya? Nah, otomatis di sini dia dikali 2 juga. 8 kali 2 berapa? 16 ya. 17 tambah 16 berapa? 31, 33. Jawabannya yang C gitu ya. Gampang ya. Nah, ini masih mudah ya. Seperti itu. Nah, lanjut selanjutnya. Ini ada soal 5, 10, 15, 20, 45, 40, 135, terus 80 dan seterusnya. Nih teman-teman perlu lihat nih ya, ada sesuatu yang unik. Kenapa setiap dia bilangan genap, dia itu angkanya ada 0-0-nya? Apakah ini membentuk pola? Nah, maka dari itu kalian harus cek dulu ya. Harus dilihat secara sekilas dulu nih guys. Jangan langsung asal ngerjain gitu ya kalau pola ya. Biar nanti nggak kelamaan gitu ya. Nah, kita coba cek untuk 10 ke 20. Ini dia dikali 2. 20 ke 40 ternyata kali 2 juga. 40 ke 80 kali 2 juga. Otomatis yang di sini ya, titik-titik ini juga dikali 2. Ya, alias 80 kali 2 160. Ya, tapi ini kan nggak ditanyain. Yang ditanyain kan yang ini nih. Yang ini berapa? Otomatis dia adalah pola
di sini ya yang ganjil dengan ganjil gini. Nah, sampai ke sini. Ya, 5 ke 15 kali 3, 15 ke 45 kali 3 juga. 45 ke 135 kali 3. Coba kita cek ya. 45 kali 3, 5, 1, 4 kali 3, 12 tambah 1, 14. 12 tambah 1, 13. Nih, 135. Nih, benar ya. Kali 3, ini berarti otomatis kali 3 juga. Otomatis 135 kali 3, 5, 1, 9 tambah 1, 0, 0 tambah 1, 1, 3, 4, 0, 5. Nih ya, jawabannya 405. Yang E gitu. Jadi dia polanya itu ganjil genap alias barisan ganjil dengan barisan ganjil, barisan genap dengan barisan genap. Gitu. Lanjut guys. Sekarang selanjutnya ada soal analitik ya, seperti itu. Karena di sini tadi bilangnya keluar juga soal-soal analitik ini ya, seperti itu teman-teman. Nih, saya teman-teman lihat analitik. Terus di sini juga ada soal cerita beda lagi ya sebenarnya ya, tapi kita includekan ke soal analitik aja untuk melatih logika kita berpikir gitu ya. Di sini ada nggak soal analitik? Ini belum disebutin sih ya di sini ya, tapi kita coba aja, nggak masalah ya. Oke, di sini kita lihat di sini ya, di depan ruang tunggu terdapat 5 pasien yang duduk sejajar untuk antri membeli obat. Susunan tempat duduk mereka mengikuti aturan berikut. Ya ini sebenarnya agak ribet sih. Ngapain ngantri ada aturan urutan gini ya. Tapi ini namanya aja soal ya. Seperti itu teman-teman ya. Winnie diapit oleh Bonita dan Citra. Tommy duduk di salah satu ujung barisan. Bulan ingin duduk di sebelah Citra. Di mana posisi Bonita? Nah, kita highlight dulu. Yang ditanya itu posisi si Bonita gitu. Kita coba tulis dulu untuk kemungkinan-kemungkinan yang ada di sini atau untuk aturannya ya. Kita tulis dulu aturannya. Nah, di sini untuk Weni itu ternyata dia diapit berarti di tengah ya. Si Weni ini di tengahnya Bonita dan Citra. Tommy duduk di salah satu ujung barisan. Bulan ingin duduk di sebelah Citra. Nah, berarti Tommy bisa di ujung sini atau ujung sana gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Gitu. Nah, terus kemudian si Citra ini ingin duduk ini ya. Bulan ingin duduk di sebelah Citra. Oke ya. Berarti otomatis Bulan di sini. Bul gini ya, biar berbeda-beda. Nah, jadi Bulan di sebelah Citra. Oke, kita buat ini dulu biar tidak membingungkan. Ini kita buat dua kemungkinan ya. Karena tadi Tommy kan mau duduk di ujung. Satu. Nih, kita buat 1, 2, 3, 4. Nih, ya. Kalau semisal Tommy di sini, ya, otomatis di sini nanti B, W, C sama Bul. Ya, kalau Tommy-nya di sini, otomatis tinggal ngurutin aja B, W, C, Bul. Gini, udah ketemu. Ya, ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua. Itu ya. Nah, jadi di mana posisi Bonita? Kalau berdasarkan yang kemungkinan pertama, posisi Bonita itu diapit T dan W atau Tommy dan Weni. Ya, ada enggak di sini? Tommy dan Bulan adanya, berarti dia salah ya. Bukan pakai yang kondisi ini, pakainya kondisi yang kedua. Kita coba lihat. Di sini Bonita itu ternyata ada di ujung, guys. Ada enggak? Di salah satu ujung barisan. Nah, berarti pakainya yang kondisi kedua. Nih gitu guys. Jadi kita harus melihat beberapa macam kemungkinan yang ada gitu ya. Tadi kan ini si Tommy mau di ujung, jadi bisa di ujung sini, bisa di ujung sini. Gitu loh. Nah, gitu ya. Udah paham ya teman-teman ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang terakhir nih guys. Ini masih soal penalaran analitis ya atau analitik. Terdapat 5 siswa sedang mengikuti psikotes SKB CPNS. Ini udah lulus SKD nih ceritanya. Anang mengerjakan soal psikotes lebih cepat daripada Cinta. Budi selesai tidak lebih cepat daripada Dani. Febri selesai lebih lambat dari Cinta. Jika Dani selesai lebih lambat dari Cinta dan Febri tidak lebih cepat dari Budi, maka yang selesai pada urutan ketiga adalah titik-titik-titik. Nah, cara mengerjakan soal kayak gini, teman-teman gak usah ambil pusing ya. Ini kan soalnya masih sedikit orangnya.
Jadi ini cukup lumayan mudah lah ya seperti itu karena cuma 5 siswa. Caranya gimana? Teman-teman tulis dulu di sini biar lebih terstruktur. Nih ya. Ini yang cepat, ini yang lambat. Nah, di sini kayak gini. Nih, tanda. Ini tanda yang lebih cepat, lebih lambat gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman harus membuat tandanya seperti ini semua. Ya, dicaplok yang lebih cepat gitu ya. Biar nanti lebih gampang. Nih, Anang mengerjakan soal psikotes lebih cepat daripada Cinta. Berarti Anang di sini, Cinta di sini. Jelas ya, ini yang pertama. Terus yang kedua, Budi selesai tidak lebih cepat daripada Dani. Ini ya. Budi selesai tidak lebih cepat daripada Dani. Berarti otomatis Budinya yang lebih lambat, Daninya yang lebih cepat. Jelas ya. Ini muat gak sih ini? Kira-kira. Oke, muat ya. Lanjut selanjutnya. Febri selesai lebih lambat daripada Cinta. Ya, berarti Febri di sini, Cintanya yang di sini. Lagi ini masih ada dua lagi nih, guys. Nih. Dani selesai lebih lambat dari Cinta. Berarti Dani di sini, Cintanya di sini. Febri tidak lebih cepat daripada Budi, berarti Budinya di sini, Febrinya di sini karena Febri tidak lebih cepat. Nah, langkah selanjutnya kita perlu menentukan siapa sih yang dia itu paling cepat dengan cara seperti apa. Kita cari di sini yang dia itu tidak ada di tulisan lambat, ya. Mana yang tidak ada di tulisan lambat yaitu si A ini atau Anang, nggak ada ya di sini ya. Otomatis dia paling cepat. Ya, berarti di sini nomor 1 A. Ya, lebih besar. A-nya lebih besar dari yang mana? Ya, kita lihat selanjutnya. Lebih besar dari yang C ya, kita tulis dulu. Nanti kalau misal C-nya ini mundur-mundur nanti kita hapus bisa, gitu ya. Yang penting urutan pertama udah ketemu. Nah, selanjutnya kita lagi cari nih. Si C ini dia itu yang lebih besar daripada yang lainnya itu yang mana gitu ya. Di sini ada 2. Ya, C itu lebih dari F dan lebih dari D. Nah, selanjutnya kita lihat di sini D dan F itu ada yang di sini itu yang D atau yang F gitu ya. Biar kita bisa lihat yang D sama F ini lebih banyak yang mana. Nah, ternyata yang di sini itu yang ada di sini itu yang D ya, yang F-nya nggak ada. Nggak ada ya yang F-nya ya. Otomatis ya, si F ini dia pasti ada di bagian paling terakhir ya, F-nya nanti di sini kemungkinan ya bagian paling terakhir. Jadi di sini C-nya itu kita tulis dengan D. Ini kita coret aja, ini kita coret ya seperti ini. Terus habis itu F-nya terakhir ya. Ini C sama F otomatis benar ya, C sama F ya. Kita tinggal ini aja coret aja. Nah, D-nya ini lebih dari B ternyata. Nah, otomatis F-nya terakhir kan, betul kan? Nah, gitu kan. Jadi teman-teman lebih enak nih. Tuh udah selesai. Udah ketemu ini urutan paling cepat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. No ribet-ribet ya, tinggal dibuat tabel seperti ini aja. Itu kalau menurut aku lebih mudah kayak gitu ya, seperti itu. Ini aku hapus saja biar nggak membingungkan. Nih, jadi urutan yang ketiga siapa? Urutan ketiga siapa? Ya udah ketemu. Urutan ketiga adalah si D, si Dani. Gitu guys. Gimana? Gampang ya? Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung atau mau didiskusikan soal-soalnya, boleh banget nanti tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya teman-teman nemu kesalahan yang aku tulis di sini, boleh tulis di kolom komentar, nggak masalah ya. Nah, mungkin sekian aja guys untuk info dari aku untuk soal-soal CPNS tahun 2024 ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian. Dan kurang lebihnya dari aku mohon maaf ya. Sekian dari aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan jangan lupa juga ya buat tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Bunyiin juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang pengen ikut tryout privat Alfaiz, nanti pakai kode promo Ali ya. Nih kode promonya yang ini Ali ya. Terus yang pengen rekaman kelas pakai kode promo Vali biar dapat potongan harga. Oke guys, kayak gini aja dari aku. Terima kasih udah nonton videonya. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.